guys, dimanapun kalian berada, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Pael di sini, dan mengenai bahasa bayi yang biasa saya gunakan, saya skip dulu di video ini dikarenakan saya lagi buru-buru mau ada urusan di kantor kelurahan. Untuk itu, langsung saja ke filmnya, dan inilah Hitman 47. Di awal film kita diceritakan mengenai peradaban dunia yang semakin maju sehingga manusia berlomba-lomba untuk menciptakan penemuan-penemuan yang sebenarnya sangat berada di luar nalar. Namun yang namanya film, tentu saja sutradaralah orang yang paling berkuasa. Lanjut, ternyata ada seorang ahli yang bernama Dr. Peter Litvenko yang telah berhasil menciptakan sebuah genetika baru, dan alhasil ia pun menjadi buronan oleh sindikat-sindikat yang menginginkan formula rahasia tersebut. Selanjutnya Litvenko pun akhirnya melarikan diri dan menghilang entah kemana larinya, dan Litvenko meninggalkan seorang putri kecil yang bernama Katia. 20 tahun kemudian, cerita diawali di sebuah tempat penelitian rahasia milik sebuah sindikat internasional, di mana tempat ini berada di Austria, sebuah negara di daratan Eropa. Dengan menggunakan sistem yang mutakhir, para ahli sepertinya sedang melacak keberadaan seorang perempuan yang tidak lain adalah Katia, di mana sistem mereka baru saja mendeteksi adanya kecocokan wajah Katia di negara Jerman, tepatnya di kota Berlin. Perkenalkan, pria ini bernama Del Riego. Ia merupakan seorang dokter yang bekerja untuk sindikat internasional ini. Ketika mereka baru saja berhasil menemukan keberadaan Katia, tiba-tiba sistem mereka diretas oleh seorang pria botak dengan barcode di belakang kepalanya. Situasi lab pun menjadi tidak terkendali, di mana semua orang yang berada di sana pun diminta untuk meninggalkan tempat itu, termasuk Del Riego. Selanjutnya, Del Riego dan anak buahnya pun meninggalkan lab untuk menuju ke sebuah safe house atau rumah perlindungan. Dalam perjalanan, mobil mereka rupanya telah dipasangi sebuah alat pelacak, sehingga melalui pengendali jarak jauh, si botak berhasil melumpuhkan 2 di antara 3 mobil. Dan mobil terakhir ialah mobil yang dinaiki oleh Del Riego serta 2 anak buahnya. Del Riego pun sampai di rumah perlindungan yang dimaksud. Dengan perasaan tidak nyaman, Del Riego mengatakan untuk segera mencari tahu siapa pelaku di balik semua ini. Namun saat Del Riego meminta pemutaran rekaman CCTV, ternyata kedua orang yang memantau CCTV telah tewas dengan luka tembak di dahinya. Del Riego kembali dikejutkan saat ada si botak yang langsung menembak kedua anak buahnya tepat di kepalanya. Ya, pria botak ini adalah seorang agen rahasia yang diberikan nama 47. Del Riego pun berusaha untuk tetap tenang sembari berkata bahwa mereka telah menemukan Litvenko. Litvenko sendiri merupakan nama dari seorang ahli genetika yang diceritakan di awal film. Dan perlu diingat, 47 ini merupakan hasil ciptaan dari Litvenko di masa lalu. 47 pun tidak percaya dengan perkataan Del Riego. Hal ini dikarenakan 47 telah mengetahui bahwa Del Riego dan para pekerjanya masih berusaha untuk menemukan Katia, yaitu putri kandung dari Litvenko. Sampai sini kita sudah mengerti bahwa para sindikat ini ingin menculik Katia dengan maksud agar Litvenko mau keluar dari persembunyiannya dan dapat membantu mereka dalam menciptakan orang yang sama seperti 47. Lanjut, setelah mendapatkan lokasi Katia dari Del Riego, 47 pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan tentu saja Del Riego harus tewas diakibatkan oleh kecerobohannya sendiri. Ledakan keras ini pun memicu alarm di tempat itu, sehingga semua anak buah Del Riego yang lain pun berdatangan. Dan alhasil kita dapat melihat kemampuan individual yang dimiliki oleh 47. Ya, dengan kecerdasan yang dimiliki Litvenko, ia berhasil membuat 47 menjadi seperti sebuah mesin pembunuh. Mulai dari kecepatan dan kecerdasan yang ditingkatkan maupun penguasaan dalam penggunaan senjata. Hal ini pun membuat 47 tidak pernah menemukan kesulitan dalam menyelesaikan setiap tugasnya. Akhirnya, 47 pun berhasil menghabisi semua orang di tempat itu.
Adegan selanjutnya berpindah ke sebuah negara di Asia, yaitu Singapura, tepatnya di kantor pusat dari sindikat internasional yang sama dengan Del Riego. Di sini kita dapat melihat pimpinan dari sindikat ini, ia bernama Clark. Clark sendiri baru saja mendapatkan informasi dari anak buahnya yang bernama Gerard bahwa Del Riego telah tewas di tangan seorang agen, yaitu 47. Clark pun memerintahkan Gerard untuk segera menemukan Katia sebelum 47. Lalu cerita berpindah ke negara Jerman, tepatnya di kota Berlin. Ya, gadis inilah yang bernama Katia. Saat Katia sedang berada di sebuah bus, ia tidak menyadari kehadiran dari agen yang diperintahkan oleh Clark. Sebut saja orang ini John. Kembali ke 47. Selain menjadi seorang pembunuh bayaran, sepertinya 47 ini juga diciptakan dengan kemampuan meretas yang sangat baik. Hal ini dibuktikan ketika 47 kembali meretas sebuah situs milik kepolisian Berlin, di mana ia melakukan ini dengan tujuan untuk menemukan keberadaan pasti dari Katia. Katia sendiri ternyata baru saja tiba di rumahnya. Kita diperlihatkan bahwa Katia sepertinya sedang berusaha untuk mencari tahu keberadaan ayahnya, yaitu Litvenko. Namun hingga kini, Katia masih belum mengetahui di mana ayahnya berada. Hal ini membuatnya sedih dan seringkali terbayang akan ingatan bersama ayahnya. Ketika telah berhasil menemukan keberadaan Katia, 47 mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Diana. Diana sendiri merupakan atasan dari 47, dan Diana memberitahukan kepada 47 bahwa ada seorang agen yang juga sedang mendekati Katia, yaitu John. Diana pun memberikan waktu selama 48 jam kepada 47 untuk segera membunuh Katia dan John. Tanpa membuang waktu, 47 pun segera mengambil perlengkapannya dan pergi untuk menjalankan misinya. Ketika Katia sedang tidur, ia seperti mendapatkan sebuah penglihatan atas kedatangan dari 47. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Katia memiliki sebuah kemampuan yang istimewa, yakni dapat melihat dan mendengar sesuatu dari jarak yang cukup jauh. Hal ini tidak terlalu mengherankan, karena mengingat ayahnya Katia adalah seorang ahli genetika yang mungkin ketika Katia masih bayi, Katia disuntik suatu obat yang entah itu obat kuat, obat cacing, atau obat apapun itu. Lanjut. Dirasa hal ini tidak baik untuk dirinya, ia pun segera membereskan barangnya dan pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Karena selembar peta stasiun MRT yang ditinggalkan oleh Katia di atas meja, membuat 47 pun dapat segera mengetahui stasiun MRT terdekat yang dituju oleh Katia. Dan ketika Katia telah tiba di stasiun, ia pun langsung didatangi oleh John. Perlu diingat, John merupakan seorang agen yang diutus oleh Clark, yaitu pimpinan sindikat rahasia yang sedang menyelidiki keberadaan Litvenko. John pun menawarkan perlindungan untuk Katia yang sedang dikejar-kejar oleh 47. Saat ingin menolak perlindungan dari John, lagi-lagi Katia mendapatkan penglihatan mengenai 47 yang sudah tiba di stasiun itu dan semakin dekat dengan dirinya. Dan John menjelaskan bahwa kedatangan 47 adalah untuk membunuh Katia. Hal ini pun membuat Katia akhirnya percaya dengan John dan menuruti instruksinya. Namun belum juga Katia pergi, 47 pun melepaskan tembakan pertamanya. Di sini kita dapat melihat pertarungan sengit antara kedua agen yang sepertinya 47 jauh lebih unggul daripada John. Ya iya kan, tujuan John deketin Katia buat dapetin bapaknya. Terus ntar sindikat ini bisa ciptain orang kayak 47. Kalau 47 kalah sama John, ngapain mereka repot-repot membuat orang yang sama kayak 47? Iya kan? Iya kan? Akhirnya, langkah 47 pun harus terhambat oleh datangnya kereta secara tiba-tiba. Hal ini pun membuat John dan Katia dapat pergi dari tempat itu menggunakan mobil yang sudah disiapkan sebelumnya. Namun ternyata, dengan kemampuan yang dimiliki, 47 mampu menembak sopir yang membawa kabur Katia serta John dari jarak yang sangat jauh, hanya dengan menggunakan sebuah handgun. Hal ini pun membuat mobil yang mereka naiki menabrak dan terhenti saat itu juga. We've been sent to protect.
John dan Katia pun terpaksa harus melanjutkan pelarian dengan berjalan kaki. Di sini John menjelaskan bahwa ia ditugaskan untuk melindungi Katia dari 47. John pun akhirnya membawa Katia ke sebuah tempat aman, yaitu kantor kedutaan Amerika Serikat. Sejauh ini sih, ini yang paling aman ya menurut saya juga. Tetapi rupanya sutradara berkata lain. Ternyata 47 mengikuti mereka sampai ke tempat itu. Dan betapa terkejutnya para petugas di kedutaan ketika memeriksa barang bawaan milik 47. Ya, 47 sepertinya sengaja untuk ditangkap agar dapat masuk ke dalam kedutaan. Sehingga kini ia berada sangat dekat dengan Katia dan John. Di saat 47 sedang diinterogasi dalam sebuah ruangan, seorang pihak kedutaan yang bernama Sanders merasa terintimidasi ketika 47 menanyakan, "Apa kau sayang anak dan istrimu?" Sehingga Sanders pun berkata, "Kau di sini terkunci bersamaku dan akulah yang memegang senjata." 47 pun menjawab, "Tidak, Mr. Sanders, kau yang terkunci di sini bersamaku dan kau membawakan senjataku." Dan inilah yang terjadi. Mendengar sirine yang berbunyi, John pun berinisiatif untuk segera menyelamatkan Katia. Mereka berdua pun melarikan diri dari sana, sedangkan 47 ia menyamar dengan menggunakan seragam polisi setempat, lengkap dengan atribut dan tak lupa membawa serta sniper miliknya. Dengan mencuri mobil seorang polisi, John dan Katia berusaha untuk pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Di perjalanan, John menjelaskan bahwa ayah Katia, yaitu Litvenko, adalah seorang ahli genetik yang telah menciptakan 47, sehingga 47 adalah seorang mesin pembunuh yang lebih kuat, lebih cepat, lebih cerdas dari orang biasa. Dan 47 diprogram untuk tidak mengenali rasa sakit, rasa takut, bahkan tidak tahu apa itu cinta. Selagi mereka berkendara, ternyata 47 telah menunggu dengan snipernya di atas sebuah gedung tinggi. 47 pun melepaskan tembakannya yang sangat jauh. Namun beruntung tembakan itu sedikit meleset dan hanya mengenai tangan dari Katia. Keesokan harinya, saat berada di sebuah penginapan, John menjelaskan kepada Katia bahwa ia menemukan berkas peninggalan milik ayah dari Katia, yaitu Litvenko. Di sana tertulis bahwa Litvenko telah meningkatkan keterampilan bertahan hidup dari Katia. Hal ini pun menjelaskan kenapa Katia selalu merasa gelisah dan takut. Dengan mencocokkan informasi dari John, Katia pun akhirnya mengetahui di mana ayahnya berada. Namun belum sempat Katia memberitahu, 47 pun datang dan langsung menembak John tepat di dadanya. Selanjutnya 47 pun membawa Katia bersamanya. Adegan berpindah ke klub yang mendapatkan kabar dari Gerard bahwa John telah tewas di tangan 47. Dengan marah, klub pun memerintahkan untuk mencari Litvenko, apapun resikonya dan bagaimanapun caranya, dan klub meminta agar membunuh Katia jika Litvenko telah ditemukan. 47 sendiri ternyata tidak membunuh Katia. Hal ini berbanding terbalik dengan tugas yang diperintahkan oleh Diana. Di sini, 47 menjelaskan bahwa Katia hanyalah dimanfaatkan oleh John dan sindikat internasional tersebut. Dan ketika mereka telah menemukan Litvenko, maka Katia akan langsung dibunuh. Selanjutnya, ketika Katia menggenggam tangan 47, kita diperlihatkan penglihatan Katia dari masa lalunya. Ternyata ayah Katia meninggalkan Katia kecil saat ia sedang dikejar-kejar oleh orang yang ingin membunuhnya. Selesai menjelaskan semuanya, Katia pun bertanya, "Jika kau ingin melindungiku, kenapa kau menembakku menggunakan sniper waktu itu?" 47 pun menjawab, "Aku tidak menembakmu, aku menandaimu." Loh, jadi tembakan jarak jauh dari atas gedung waktu itu memang dimaksudkan untuk mengenai lengannya saja.
Selanjutnya, ketika ingin pergi meninggalkan tempat itu, mereka berdua malah didatangi oleh banyak pasukan bersenjata yang dikirim oleh Clark. Dengan kemampuan bertarung yang dimiliki 47, ditambah lagi dengan kemampuan penglihatan yang dimiliki oleh Katia, pasukan dari Clark bukanlah sebuah masalah yang berarti bagi mereka berdua. Tak lama kemudian, Katia bertemu dengan John. Ya, John. Ternyata John masih hidup. Hal ini dikarenakan pada dasarnya John juga merupakan seorang. Tapi mana ada orang mati bisa hidup lagi. Pada intinya, John ini merupakan program genetika yang dibuat hampir sama seperti 47, namun sedikit berbeda. Setelah menjatuhkan Katia, John pun dihampiri oleh 47. Dapat ditebak, kemampuan mereka berdua pun diuji di sini. Lagi-lagi, pertarungan mereka berdua harus terhenti ketika Katia menembak sebuah kaca, di mana setelah kaca itu pecah, turbin pesawat yang sedang menyala pun mengalami ledakan hebat yang membuat John pingsan saat itu juga. 47 dan Katia pun melanjutkan perjalanannya. Di sini 47 menjelaskan alasan mengapa John tidak tewas saat ditembak dengan 4 peluru, yaitu karena John dirancang dengan pelindung tubuh titanium, di mana titanium tersebut ditanam di kulitnya dalam bentuk cair. Pantas aja ia tak mati meski ditembak berkali-kali. Selesai menjelaskan mengenai John, 47 pun bertanya di mana keberadaan ayah Katia yang bernama Litvenko. Dalam hal ini, Katia ingin 47 berjanji untuk tidak menyakiti ayahnya jika ia memberitahu di mana keberadaannya. Akhirnya, Katia pun berkata bahwa Litvenko berada di Singapura. Ternyata pembicaraan mereka berdua telah disadap oleh anak buah Diana, dan hal ini langsung disambungkan kepada Diana. Jadi, intinya 47 ini sebenarnya juga bekerja di bawah perintah Diana, namun sepertinya 47 memiliki tujuan lain sehingga ia tak langsung membunuh Katia. Selanjutnya, dikarenakan 47 sepertinya membelot, Diana pun menghubungi seorang pembunuh lain dengan tujuan menangkap Litvenko di Singapura. Namun kita semua akan dibuat sangat terkejut ketika pembunuh tersebut telah dihabisi oleh 47. Dan orang yang menjawab telepon Diana ternyata adalah 47 itu sendiri. Kasihan juga sih pembunuh ini, nggak tahu apa-apa tiba-tiba udah mati aja. Menurut saya sih mungkin karena 47 juga bekerja untuk Diana, jadi 47 mungkin tahu siapa orang yang akan diturunkan Diana selain dirinya. Kembali ke John. Setelah sadar dari pingsannya, John kembali ke penginapan tempat pertama ia membawa Katia. Di sana, ia kembali melihat petunjuk yang dimana John akhirnya menyadari bahwa Litvenko berada di Singapura. Hal ini pun langsung dilaporkan oleh John kepada atasannya, yaitu Clark. Dan Clark dengan segala kekuasaannya memiliki kemampuan untuk melihat seluruh kamera pengawas yang dimiliki oleh bandara di Singapura. Skin berpindah ke bandara di Singapura. Dengan berbagai cara dan upaya, 47 dan Katia pun berhasil keluar dari bandara tersebut tanpa terdeteksi oleh kamera pengawas. Namun setelah anak buah Clark memutar ulang secara detail rekaman kamera tersebut, ternyata Katia masih juga tertangkap CCTV. Akhirnya, sindikat milik Clark pun mengetahui bahwa Katia menaiki sebuah mobil sedan berwarna merah cabai. Adegan kembali ke Katia dan 47. Setibanya di rumah penginapan, Katia berkata bahwa ayahnya atau Litvenko akan berada di sebuah taman anggrek saat jam 9 pagi hari di saat anggrek tersebut bermekaran. Hal ini dikarenakan Katia mengetahui dari si John bahwa ayahnya mengidap kanker paru-paru dan seharusnya ayahnya membutuhkan penyaring udara untuk sekedar bernapas.
Keesokan paginya, saat 47 masih tertidur, Katia yang bosan pun memutuskan untuk membongkar pistol milik 47. Namun tiba-tiba, mereka tiba-tiba diserang oleh orang-orang bersenjata yang pastinya mereka merupakan utusan dari Clark, si bos sindikat. Walaupun sedikit kerepotan, akhirnya 47 pun berhasil melumpuhkan mereka semua. Saat dalam perjalanan pergi dari penginapan tersebut, lagi-lagi mereka berdua ternyata telah tertangkap oleh kamera pengawas dari hotel tersebut. Hal ini pun langsung diketahui oleh Clark, sehingga Clark selanjutnya memerintahkan para anak buahnya untuk membawa Litvenko dan Katia ke hadapannya. Bring Litvenko and the girl to me. Kembali ke Katia, setibanya ia di sebuah taman anggrek di Singapura, ia menemukan seorang pria tua yang sedang berdiri sambil menggambar di sebuah kertas. Ia adalah Dr. Peter Litvenko, ayah kandung dari Katia. Di sini, Litvenko segera menjelaskan bahwa ia meninggalkan Katia dengan maksud agar Katia tidak menjadi seperti dirinya. Tak lama kemudian, 47 pun mendatangi mereka berdua. Seakan merasa kematiannya sudah dekat, Litvenko pun berkata, "Lakukanlah, bunuhlah aku sekarang." Namun Katia menjelaskan bahwa 47 tak akan menyakitinya. Belum selesai Katia berbicara, ternyata di belakang mereka ada beberapa pembunuh, yaitu utusan dari Clark yang langsung menembak Litvenko. Beruntung hal ini diketahui oleh 47 dan 47 langsung menembak mereka semua. Litvenko serta Katia pun berhasil selamat dari kejadian ini. Selanjutnya mereka bertiga pun langsung menaiki mobil dan melarikan diri dari tempat itu. Setelah itu, John yang bernyawa 9 pun berhasil menghadang mobil mereka. 47 selanjutnya membelokkan arah mobilnya dengan tujuan menghindari si John. Tak sampai di situ, John mengerahkan anak buahnya yang lain menggunakan sepeda motor untuk terus mengejar 47. Akhirnya, setelah aksi kejar-kejaran yang sengit, satu persatu anak buah John pun berhasil dihentikan oleh 47. Dan saat ini hanya menyisakan satu pengendara motor lagi. Karena tidak tahu harus berlari kemana, 47 pun meminta Katia untuk menggunakan kemampuan penglihatannya. Right or left, Katya? Straight ahead. Selanjutnya, John pun memerintahkan untuk menutup gedung ini. Namun sial bagi John ketika mobil yang dibawa 47 berhasil melewati besi penghalang kendaraan dan malah mobil yang ditumpangi John harus ringsek akibat perintahnya sendiri. Setelah 47 dan kawan-kawan berhasil lolos, tibalah mereka di pusat kota. Namun ternyata kedatangan mereka telah ditunggu oleh sejumlah pasukan milik Clark. Alhasil, mobil 47 pun dihentikan dengan menggunakan tembakan tali baja dari berbagai sisi. Dirasa mobilnya tidak dapat bergerak lagi, 47 pun keluar dari mobilnya dan menembak mereka satu persatu. Dari kejadian ini, Litvenko terkena tembakan di kakinya. Hal ini membuatnya kesulitan untuk berjalan, sehingga Litvenko pun meminta 47 untuk membawa Katia pergi dari sana. Dengan berat hati, Katia pun pergi bersama 47 meninggalkan Litvenko di sana. Dapat ditebak, Litvenko akhirnya berhasil ditangkap oleh John. John pun membawa Litvenko ke kantor pusat milik sindikat tempatnya bekerja. Di sana, John meminta Litvenko untuk memberitahu semua hal yang dibutuhkan untuk dapat menciptakan orang seperti 47. Litvenko pun membantah keras dan menolak untuk memberitahunya. John akhirnya terpaksa menyiksa Litvenko dengan menyuntikkan serum yang membuat Litvenko menjadi sangat kesakitan. Di sisi lain, 47 dengan keahlian meretasnya berhasil menyusup ke dalam sistem yang dimiliki oleh sindikat internasional tersebut. Selanjutnya, 47 pun memiliki akses untuk mendengar dan melihat seluruh kamera di dalam gedung tersebut.
Karena kehilangan kesabarannya, akhirnya Clark pun mendatangi Litvenko dan meminta agar John dan yang lainnya untuk keluar dari ruangan tersebut. Di sini, Clark terus-menerus memujuk Litvenko untuk memberikan apa yang ia inginkan, yaitu rahasia dari membuat seorang agen seperti 47. Dan jawaban Litvenko tetap sama, "Aku tak akan memberikan apa-apa kepadamu." Clark pun tak habis akal, ia mengancam Litvenko menggunakan putrinya, yaitu Katia. Clark berkata jika ia tak mendapati apa yang ia inginkan, maka Katia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan suara dari speaker ruangan itu. Ya, itu adalah suara dari 47. Dengan menggunakan sebuah helikopter yang ia ambil paksa dari petugas 911, 47 membawa Katia dalam kondisi terikat. Di sini, 47 menggunakan sebuah pengendali jarak jauh dan bermaksud untuk menukarkan Katia dengan Litvenko. 47 pun menjelaskan bahwa Litvenko tidak akan memberikannya apapun, dan sebenarnya DNA yang diinginkan oleh Clark berada di dalam tubuh dari anak Litvenko, yaitu Katia. Hal ini pun sontak membuat Clark menyetujui tawaran dari 47 dan memintanya untuk mendaratkan helikopter tepat di landasan di atas gedung itu. Namun Katia yang melihat ayahnya langsung menabrakkan helikopter tersebut tepat di lobi kantor milik Clark. Selanjutnya kita pun diperlihatkan kemampuan sesungguhnya yang dimiliki oleh seorang Katia. Ketika kembali menuju ke ruangan pribadinya, Clark dikejutkan oleh 47 yang telah duduk dan menunggunya di sana. Namun beruntung di sana ada John yang dapat menahan tembakan dari 47. Mereka berdua pun terlibat pertarungan yang cukup seimbang, di mana kita diperlihatkan bahwa John tidak terluka sedikit pun walau terkena tembakan bertubi-tubi dari 47. Karena kecerdasan yang dimiliki, akhirnya 47 pun teringat bahwa tubuh John terbuat dari titanium. Maka dari itu 47 pun langsung menyetrum John dengan listrik yang ada di sana. Selanjutnya, Katia dan 47 pun menaiki lift menuju atap gedung untuk menemukan Clark dan Gerard yang sedang membawa Litvenko. Setibanya mereka di atap, mereka pun harus menghadapi banyaknya anak buah dari Clark. Gerard pun harus tewas dalam insiden ini. Sementara itu, Clark ternyata berhasil mengudara meninggalkan 47 dan Katia. Rupanya, Litvenko membawa barang yang diselipkan 47 ke dalam sakunya, yaitu inhaler yang telah dimodifikasi menjadi sebuah alat peledak. Karena rasa sayang yang begitu besar terhadap Katia, Litvenko pun meledakkan dirinya bersama Clark dengan maksud agar Clark tidak mengganggu kehidupan Katia di kemudian hari. Film pun tamat. Pesan moral yang dapat kita petik dari film ini, kasih orang tua itu sepanjang masa, di mana kita sama-sama mengetahui bahwa Litvenko sengaja meninggalkan Katia kecil dengan maksud agar Katia dapat hidup dengan damai nantinya. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan, terkadang apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita dianggap buruk di mata kita, namun sejatinya mereka memiliki tujuan dan keinginan yang mulia di balik semua itu. Maka dari itu, sayangilah orang tua kalian selagi mereka masih ada. Kok jadi drama? Baiklah, saya Pak L satu-satunya kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.